dulu sama-sama penggembala kambing, kok kamu bisa jadi kayak begini sekarang? Sudah jadi ustaz ya, sudah jadi kiai, dikelilingi orang-orang. Maka Luqman mengatakan, "Na'am, iya saya." Fama balagha bika ma ara. Orang ini mengatakan, "Kok bisa kamu dapat kedudukan seperti ini?" Maka Luqman mengatakan, "Sidqul hadits was-samtu amma la ya'nini." Ini kiat-kiatnya Luqman mengatakan senantiasa berkata jujur dan juga diam dan jangan suka banyak komentar terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat untukku. Saya tidak komen, saya tidak bicara pada hal-hal yang tidak punya manfaat untukku. Diam. Ini luar biasanya bagaimana kiatnya untuk menjadi seorang yang ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita juga sebutkan jemaah sekalian bahwa disebutkan bahwa Luqman adalah orang hitam. Hitam. Dan kalau kita lihat pandangan dunia atau secara umum ini, terutama di Eropa, di Amerika, itu kan sampai sekarang masih belum selesai itu yang namanya rasisme, iya kan? Orang hitam selalu seakan-akan dianggap manusia-manusia atau golongan-golongan kelas 2. Yang kulit putih itu yang golongan yang lebih di atas. Sampai sekarang isu-isu rasisme itu selalu muncul. Kalau mungkin bapak-bapak ada yang pecinta sepak bola, kan selalu muncul itu isu rasisme. Pemain bola yang hitam seakan-akan selalu diejek sebagai monyet, diejek oleh fans pendukung sepak bola lawannya, dan seterusnya. Makanya sekarang ada gerakan, ini gerakan sudah lama sebenarnya, gerakan Black Lives Matter. Pernah dengar Black Lives Matter? Bahwasanya hidup seorang yang hitam itu juga berharga. Ini kemudian kembali mencuat karena kejadian kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Ada orang kulit hitam yang dianiaya oleh polisi di Amerika Serikat. Yang namanya George Floyd. Pernah dengar Pak beritanya? Sampai-sampai gara-gara itu Amerika itu terjadi kerusuhan yang besar. Orang-orang kulit hitam, orang-orang Amerika yang kulit hitam kemudian demo, kemudian menghancurkan dan seterusnya, membakar, demo. Dan ini sebenarnya sudah banyak terjadi. Ketika seorang polisi kulit putih itu memandang curiga, selalu punya bayangan atau sudah punya pandangan terhadap orang-orang yang kulit hitam, bahwa mereka ini kriminal dan seterusnya. Adapun di Islam jamaah sekalian, masalah seperti ini sudah lama selesai. Masalah perbedaan warna kulit sudah lama selesai jamaah sekalian. Mungkin ada yang mengatakan, Rasulullah kan putih. Iya, Rasulullah putih, orang Arab. Tapi sahabat terdekat beliau, yang beliau sudah jamin masuk surga siapa? Bilal bin Rabah, orang hitam. Jamaah sekalian. Dan Rasulullah sudah tegaskan bahwa sikap memandang bahwa yang lebih mulia itu berdasarkan warna kulit itu sifat jahiliyah. Sifat jahiliyah. Makanya Bilal bin Rabah itu pernah dipanggil oleh salah seorang sahabat, ya. Ya ibnatas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam. Maka Bilal tersinggung dengan perkataan tersebut. Dia melapor kepada Rasulullah SAW. Saya dibilangi seperti itu, dibilangi hitam. Kalau sekarang ya, dibilangi negro. Orang-orang hitam itu kalau dibilangi negro sama orang-orang kulit putih mereka marah, dianggap penghinaan. Wahai orang yang kulit hitam, seperti itu dipanggil seperti itu. Mungkin kita bahasa welek-leng hitam. Nah kemudian apa yang terjadi? Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut yang mengejek tadi Bilal, atau yang memanggil Bilal dengan panggilan yang tidak baik seperti itu. Beliau mengatakan, engkau innaka mru'un fikal jahiliyah. Engkau adalah orang yang masih terdapat unsur-unsur jahiliyah di dalam dirimu. Yaitu apa? Itu tadi, karena menganggap atau menentukan yang mana mulia, yang mana baik, yang mana buruk itu berdasarkan warna kulit. Maka sahabat tadi yang mengejek ini kemudian meletakkan
meletakkan pipinya di tanah. Pipinya di tanah. Dia mengatakan, wahai Bilal, kalau kau tidak injak pipiku ini dengan kaki, saya tidak akan maafkan diriku. Minta maaf. Nah, ini di Islam sudah selesai jamaah sekalian. Allah juga itu sudah sebutkan tadi, Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Mana hitam, mana putih, bukan itu yang Allah lihat. Tapi yang Allah lihat adalah amal-amal kita. Yang Allah lihat adalah amal kita. Boleh jadi orang yang hitam, kadang juga kita seperti itu secara tidak sadar. Kadang kita menganggap lebih rendah, menganggap lebih itu kita lebih tinggi karena kita berkulit putih dan seterusnya. Nah, ini adalah hal-hal yang termasuk pandangan jahiliyah. Kita harus hilangkan hal tersebut. Warna kulit ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan itu. Orang itu tidak bisa milih, saya mau lahir jadi kulit putih kemudian jadi kulit hitam. Tidak bisa. Dan Allah tidak menghukum hal tersebut. Memangnya kalau kita lahir atau kita berkulit hitam kita dosa? Tidak. Kemudian kalau kita putih kita dapat pahala. Ya enggak kan? Karena bukan itu yang Allah lihat, bukan warna kulit. Nah, ini Luqman berkulit hitam. Dan jelas dia lebih mulia dari kita-kita semua ini. Disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan Allah sudah tegaskan, Allah beri hikmah kepada Luqman. Ya. Nah, kemudian di kisah yang lain disebutkan di sini bahwa ada orang juga seperti itu bertanya kepada Luqman. Ini mungkin riwayatnya lainnya. Kenapa kamu bisa mendapatkan posisi seperti ini, wahai Luqman? Kenapa kamu bisa mendapatkan posisi yang luar biasa ini? Maka kemudian Luqman mengatakan, qadarullah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Luqman dengan hikmahnya yang Allah berikan kepadanya, dia mengembalikan kepada Allah. Ya, saya jadi baik seperti ini, saya jadi seperti ini, dikelilingi manusia, orang-orang mau mendengarkan perkataanku dan seterusnya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir Allah, Allah yang membuat saya seperti ini. Ini kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan. Seperti Qarun ya, yang menyombongkan diri dengan hartanya, mengatakan bahwa saya dapat harta karena saya. Karena ilmu saya yang saya punya. Tapi Luqman di sini diberikan hikmah, diberikan ilmu, beliau mengatakan ini takdir Allah, Allah yang berikan saya seperti ini. Kemudian beliau mengatakan wa adaul amanah. Ini kiat-kiatnya juga, kiat tambahan dari yang tadi. Juga menunaikan amanah. Wasidqul hadis, berkata yang jujur, wa tarki ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untukku. Dan ini sesuai dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Perlu kita garis bawahi jemaah sekalian. Ada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, ada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, tapi kalau kita lakukan kita tidak dosa. Ya, kita tidak dosa. Perkara yang mubah kita tidak dosa. Hanya saja tidak bermanfaat, tidak ada pahalanya, ya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya di dunia, dan ada juga manfaatnya di akhirat. Jadi di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, walaupun itu bukan suatu dosa. Kalau meninggalkan suatu dosa yang jelas-jelas memudaratkan, itu jelas, itu seorang muslim harus seperti itu. Tapi kalau dia bisa naik ke level selanjutnya, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Misalnya apa jemaah sekalian? Misalnya apa? Yang tidak bermanfaat. Sekarang banyak sekali. Apalagi dengan hal ini. Akan banyak sekali kita jatuh kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat, bisa jauh lebih itu. Bisa kita juga justru jatuh ke dalam dosa gara-gara ini. Maka di antara kiat sebagaimana yang dikatakan Luqman, kiat untuk kemudian menjadi orang yang terangkat derajatnya di sisi manusia dan juga tentu saja di mata Allah adalah itu tadi, meninggalkan yang tidak bermanfaat.
Ini terakhir jemaah sekalian, nanti insyaallah pekan depan kita lanjut wasiat-wasiat Luqman yang terdapat di dalam surah Luqman. Sebutkan lagi di sini ya, kata Ibnu Katsir menyebutkan suatu riwayat juga ya, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Luqman dan kemudian mengatakan, "Anta Luqman, anta abdu banil hishas." Apakah engkau adalah Luqman? Apakah engkau adalah hamba atau budaknya Bani Hishas? Maka Luqman mengatakan, "Na'am." Maka orang itu kemudian mengatakan lagi, "Anta ra'il ghanam, bukankah kamu ini penggembala kambing?" Luqman mengatakan, "Iya." "Antal aswad." Ini orang ini mengatakan, "Apakah engkau hitam?" Ya. Maka Luqman mengatakan, "Amma sawadi fa zahir." Kalau kehitamanku ini sudah jelas. Kan engkau bisa lihat kalau saya jelas, kalau saya hitam. Maka kemudian Luqman mengatakan, "Faman ladzi yu'jibuka min amri?" Apa yang kemudian membuatmu takjub? Sesuatu apa dariku ini yang kemudian membuatmu takjub sampai kamu tanya-tanya begitu? Apakah engkau ini dan seterusnya? Maka orang ini mengatakan, "Wat'un nasi basataka." Kemudian wa ghasyuhum babaka wa ridahum biqaulika. Apa yang membuat orang ini takjub? Orang ini mengatakan, manusia itu mencintaimu, manusia itu kemudian mengelilingimu, manusia ini kemudian ridho dengan kata-katamu. Maka Luqman mengatakan, "Ya ibna akhi, in saghaita ila ma aqulu laka kunta kadzalik." Maka Luqman mengatakan kepada ini, "Wahai saudaraku, kalau kamu melakukan apa yang aku katakan ini, engkau akan jadi juga sepertiku." Apa kalau gitu? Maka Luqman mengatakan, ini perhatikan wasiatnya atau perhatikan kiat-kiatnya. Luqman mengatakan, "Ghaddi basari," menjaga pandanganku, menjaga mataku. "Wa kaffi lisani," menjaga lisanku. "Wa iffatu tu'mati," kemudian juga menjaga apa artinya tu'mah ini? Ya Allah alam. Ini mungkin menjaga telinga atau menjaga hati. "Wa hifdzi faraji," menjaga kemaluanku. "Wa qawli bisidqin," berkata-kata yang jujur. "Wa fawa'i bi ahdi," menunaikan janji-janjiku. "Wa takrimati dhaifi," memuliakan tamuku. "Wa hifdzi jari," dan saya menjaga tetangga-tetanggaku. "Wa tarki ma la ya'nini," dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagiku. "Fadzakal ladzi sayyarani ila ma tara," dan itulah semua yang menjadikan aku sebagaimana yang engkau lihat. Jadi hal-hal seperti itu tadi yang dilakukan oleh Luqman adalah kemudian mengangkat derajatnya. Ya. Mengangkat derajatnya. Menjaga pandangan. Ya. Makanya jemaah sekalian, ulama-ulama yang biasa kita kenal itu, ya kadang kan kita seperti itu ya. Kalau kita dengar ceramah, kadang ada orang mengatakan, berkata Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Qayyim, berkata Umar bin Khattab, berkata Sufyan Ats-Tsauri. Kata-kata mereka dikutip-kutip oleh sejarah dalam buku-buku ilmu-ilmu agama Islam. Dan kalau kita dengar kata-katanya, subhanallah, kadang kata-katanya sangat menyentuh, kata-katanya sangat menginspirasi, kata-kata hikmah yang tentu saja tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kita subhanallah mendengarkan kata-kata seperti itu, kadang-kadang seakan-akan kita mendengarkan Al-Quran, ya, walaupun tentu saja beda. Ya. Kita termotivasi dengan kata-kata itu, kita suka dengan kata-kata itu, kita kutip kata-kata itu, kita share kata-kata tersebut. Wejangan wasiat-wasiat para ulama. Itu karena apa? Itu karena mereka melakukan hal-hal yang seperti ini. Justru kalau kita tidak seperti itu, ya kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang kosong saja, tidak ada artinya. Bahkan kata-kata ulama itu bisa saja menjadi kaidah-kaidah hidup, kaidah dalam akidah, kaidah dalam beramal. Karena itu tadi, karena diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu saja karena usaha-usaha yang mereka lakukan, mereka menjaga diri, menjaga hati, ya, menjaga keikhlasan, sehingga kemudian yang keluar dari lisan mereka adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa merubah orang-orang, hal-hal yang bisa menginspirasi manusia, memotivasi manusia.
Dan kemudian sebagaimana kata para ulama, apa yang datang dari hati itu kemudian juga akan masuk ke hati manusia. Ya, itu dia jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hikmah, ya, memberikan juga kita kebijaksanaan, memberikan kita kecerdasan, pengetahuan. Ya, tentu saja di atas ilmu agama yang berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan cuma sekedar kata-kata manis yang manis didengar tapi ternyata jauh dan tidak bermanfaat atau bahkan menentang dan tidak sepadan dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, mungkin kita bisa katakan ya, banyak yang suka biasa dilirik-lirik lagu itu. Dilirik-lirik lagu ya, baik itu lagu barat, lagu Indonesia dan seterusnya. Kadang ada saja orang itu menyukai kata-kata dan lirik lagu padahal dia tidak tahu bahwa kata-kata itu sebenarnya kata-kata yang tidak bagus. Kata-kata yang mencederai akidahnya misalnya. Dari sini kita berhati-hati ketika kita mau mengutip sesuatu. Perhatikan di mana kita ambil kata-kata itu. Dan tentu saja lebih aman adalah kata-kata para ulama yang memang sudah teruji. Mereka ada ulama rabbani, ulama yang ikhlas, yang tersebar ilmunya kemanapun, yang kemudian kita ambil manfaat dari mereka semua. Demikian jemaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.